Dan tidak ada satu kebaikan pun yang kita lakukan kecuali akan dibalas oleh Allah dengan kebaikan pula. Jadi kalau kita buat kebaikan, kita masa bodoh. Itu orang mau balas kita dengan kebaikan pula, atau orang itu mau balas kita dengan sesuatu yang menyakitkan kita. Masa bodoh. Karena hal jazaul ihsan illal ihsan. Kita ikhlas aja ngerjain kebaikan karena kita tahu balasannya bukan dari dia. Assalamualaikum sahabat Smart Skill. Di penghujung acara akan ada nama-nama pemenang kuis episode lalu. Bagi para pemenang, selamat dan segera hubungi admin di alamat email di bawah ini. Lampirkan dengan bukti diri, KTP atau kalau belum punya pakai kartu pelajar atau kartu keluarga. Dan nomor rekening bank. Kalau belum punya diwakilin aja. Pokoknya nggak usah susah-susah deh. Ini cuma menjamin biar yang menang yang bener yang dapat rezekinya gitu loh. Email Ustadz ini juga masuk ke dalam keuangan Ustadz ya, jadi jangan tempat tanya jawab, nanti bingung dia. Juga karena ini uangnya Ustadz dan kami tidak ikutan membayar, maka kami juga tidak bisa merespon email Anda. Yes, oke. Mari kita sapa Ustadz kita yang lagi menikmati hijaunya hutan di tengah kota. Assalamualaikum Ustadz, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, berkah, bahagia selalu insyaAllah, amin. Alhamdulillah, mantap. Ustadz, Al-Imam Ibnu Al-Jauzi rahimahullah berkata, seekor kuda pacu jika sudah berada mendekati garis finish, dia akan mengerahkan seluruh tenaganya agar meraih kemenangan. Karena itu jangan sampai kuda lebih cerdas darimu. Itu maksudnya apa Ustadz? Karena kita kalau udah dekat garis finish kan Imam Al-Jauzi mengatakan, biasanya kuda itu kalau lagi balapan, ketika mau finish, itu malah lebih cepat, malah lebih semangat. Jadi walaupun di awal kita terlambat untuk start, bener gak? Tapi kita jangan sampai pas udah mau akhir malah tambah lemes, malah harus tambah semangat. Walaupun awalnya kita melakukan banyak kesalahan dalam kehidupan kita di dunia, waktu lagi muda, bener gak? Banyak kita gaul sana sini yang kurang pas. Ketika kita malah mendekati finish, ini malah kita harus lebih semangat. Itu yang dimaksud oleh Imam Al-Jauzi. Bagi mereka-mereka yang waktu masa mudanya, benar ya, kita merasa kurang optimal beribadah kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah, banyak bergaul yang salah gaul, benar gak? Jangan nyerah men, malah kita di sisa umur kita ini tambah semangat untuk mendekatkan diri kita kepada Allah. Itu yang dimaksud oleh Imam Al-Jauzi. Back to you, Fit. Ya, paham Ustadz. Tapi ada kalanya rasanya dosa-dosa kita begitu banyaknya sehingga sebagian semakin tua kita mencoba bertobat dan sebagian lagi melarikan diri untuk menghindari garis finish. Ini seru nih. Udah deh, kalau soal dosa Allah Maha Pengampun, bener gak? Tapi gue mau cerita dikit nih biar agak nyambung dikit. Bahwa kita dalam hidup itu buat kesalahan di sana sini, ya itu karena kita manusia kayak begitu, bener gak? Tapi terus aja buat kebaikan, bener kan? Walaupun kebaikan kita itu salah alamat. Nah, Rasulullah SAW dalam hadis Bukhari Muslim itu menceritakan, dalam hadisnya menceritakan kisah seorang laki-laki yang gemar sedekah. Oke? Dia kan suka dengar lah bahwa tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah, bener gak? Dia juga suka dengar kalau tangan kanan ngasih, tangan kiri nggak tahu. Sehingga dia sangat ingin bersedekah tanpa ada orang lain yang tahu kecuali dia, orang yang dia beri sedekah, dan Allah yang maha melihat. Benar ya? Maka orang ini suatu malam dia ambil satu karung uang emas, benar gak? Dia keluar habis sholat isya malam-malam, dia mencari siapa orang yang mau dia beri sedekah pada malam itu. Benar gak? Malam-malam dia lihat ada orang jalannya agak nggak tegap gitu, benar gak? Sehingga dia pikir, ini orang cocok nih. Karena kayaknya agak minderan dikit, jalannya nggak berani papasan langsung apa segala macam. Udah dia samperin itu orang, lalu dia berikan sedekah satu karung uang emas itu. Dia pulang ke rumah, dia senang. Karena dia merasa dia telah bisa memberikan tangan kanan, memberi tangan kiri, nggak tahu. Nggak ada orang lain yang lihat, kecuali dia, orang laki-laki yang tersebut yang diberi sedekah, dan Allah. Dia tidur dengan pules. Besok paginya kota itu gempar.
Kenapa gempar? Karena tersiar kabar bahwa tadi malam ada seorang pencuri yang mendapat uang 1 karung emas. Sehingga dia, oh ya Allah, salah alamat nih sedekah gue, bener gak? Dia mau ngasih sedekah kok malah dapat sedekah. Yang dapat sedekahnya adalah seorang pencuri. Esok harinya dia nggak nyerah, bener gak? Esok malamnya dia bawa lagi 1 karung emas. Dia cari lagi. Malam-malam dia lihat ada seorang wanita lagi berdiri di pinggir jalan. Dia deketin wanita tersebut. Lalu dia dengar wanita tersebut lagi berdoa kepada Allah. Wahai Allah, aku telah keluar untuk menjemput rezekimu malam ini. Tapi sampai saat ini gak ada juga rezeki yang engkau kirimkan padaku. Kata si wanita tersebut. Dengar wanita tersebut doa gitu, maka dia langsung kasihin 1 karung emas itu kepada wanita tadi. Dia pulang, dia senang. Alhamdulillah pada malam kedua ini dia berhasil memberikan sedekah tepat sasaran. Pas lagi doa, pas dia kasih. Tidur nyenyak. Besok paginya tersiar lagi berita gempar di kota. Ada seorang pezina tadi malam dapat hadiah 1 karung uang emas. Dia lapor lagi, ya Allah, ini bagaimana udah 2 malam ini. Sedekahnya salah alamat. Besoknya dia gak nyerah. Dia ambil lagi 1 karung emas. Dia keluar lagi. Bener gak? Dia cari sekarang gak boleh salah alamat lagi. Dia lihat ada seorang laki-laki lagi ibadah, lagi sholat. Nah ini gak bakal salah alamat, bener gak? Pencuri emang bukan orang lagi sholat, bener gak? Pezina atau lagi pelacur, enggak juga, dia lagi sholat, bener gak? Udah, itu ada jendelanya kebuka dikit, dia lempar tuh uang emas yang 1 karung itu, kemudian dia pulang. Dia merasa betul-betul tenang, senang, karena di hari ketiga dia berhasil melakukan apa yang dia ingin lakukan, yaitu sedekah. Tangan kanan ngasih, tangan kiri enggak tahu. Bener gak? Besoknya gempar lagi tuh kota karena tersiar kabar tadi malam ada seorang kaya raya dapat uang emas sekarung. Dia melapor lagi sama Allah, Allah gimana ini kok salah terus 3 kali berturut-turut, bener gak? Apa yang kemudian Allah kirimkan malaikat memberitahu kepada dia, wahai, kata dia, tahukah engkau bahwa uang emas yang kau berikan kepada pencuri itu telah membuka hatinya mendapat hidayah dari Allah sehingga dia bertobat dan berhenti dari profesinya menjadi seorang pencuri. Tahukah engkau bahwa uang emas yang engkau berikan pada pelacur itu telah membuka hatinya sehingga dia bertobat dan berhenti dari profesinya dari seorang pelacur. Tahukah engkau bahwa uang emas yang engkau berikan pada orang yang kaya raya itu telah menyentuh hatinya, membuka hatinya sehingga dia kemudian menjadi orang kaya raya yang sangat dermawan. Nah ini mulai aja dulu bahwa dalam kehidupan kita buat salah sana sini, terus aja lakuin kebaikan. Yang dinilai oleh Allah adalah usaha sungguh-sungguh kita, ikhtiar kita untuk melakukan kebaikan. Back to you, Fit. Cakep Ustadz. Nah ini ada dari beberapa sahabat Smart Skill yang sudah banyak berbuat kebaikan dan berbuat kebaikan dan berbuat kebaikan, tapi malah dibalas dengan keburukan. Marah gak sih Ustadz? Kalau kita buat kebaikan, ingat yang waktu itu kan, hal jazaul ihsan illal ihsan. Dan tidak ada satu kebaikan pun yang kita lakukan kecuali akan dibalas oleh Allah dengan kebaikan pula. Jadi kalau kita buat kebaikan, kita masa bodoh. Itu orang mau balas kita dengan kebaikan pula, atau orang itu mau balas kita dengan sesuatu yang menyakitkan kita. Masa bodoh. Karena hal jazaul ihsan illal ihsan. Kita ikhlas aja ngerjain kebaikan karena kita tahu balasannya bukan dari dia, tapi balasannya dari Allah. Bener gak? Bahwa dia nyakitin kita, hal lain kita udah ngelakuin kebaikan. Itu urusan dia nyakitin kita, bener. Jadi kalau kita ngelakuin kebaikan, udah kita lakuin aja kebaikan. Kita ikhlas aja, bener gak? Ingat gak sih waktu kita dulu masih anak kecil, bener gak? Waktu kita masih bayi, waktu kita masih toddler, waktu umur 2 tahunan, bener gak? Bukankah orang tua kita selalu berbuat kebaikan pada kita, bener gak? Iya kan? Bener gak sih? Tapi setelah orang tua kita berbuat begitu banyak kebaikan pada kita, tapi kita kadang-kadang, kita disediain umur 2 tahun nih, kalau punya anak, saya punya anak, punya cucu, bener gak? Ini udah 2 tahun nih, bener gak? Ditaruh di high chair, bener gak? Dikasih makanan, udah dikasih kebaikan dengan sama orang tua kita, makanannya malah dibuang-buang, bener gak?
Gimana tuh perasaan kita? Bener. Kita kayak orang tua aja lah, kita udah coba ngasih yang terbaik buat anak kita, buat cucu kita, taruh duduk baik-baik, taruh makanan, makanannya malah kadang-kadang dilepeh, dibuang segala macam. Tapi nggak jadi masalah kan buat orang tua, bener gak? Karena orang tua tahu bahwa ini adalah proses bagi anak-anaknya untuk memahami kayak apa makan yang sebenarnya. Karena selama ini dari kecil dia tahunya kalau nggak nyusu ya disuapin, bener gak? Sekarang dia lagi mau belajar nyuap sendiri. Begitu juga dengan kita. Ketika kita membuat kebaikan pada orang yang kita beri kebaikan itu juga lagi belajar bagaimana cara mereka harus merespon, bereaksi terhadap kebaikan yang kita berikan, benar gak? Lah, itulah sebabnya kalau kita buat kebaikan, ikhlas saja. Karena balasan kebaikan yang kita harapkan bukan dari orang itu. Balasan kebaikan yang kita harapkan adalah dari Allah. Allah bisa balas langsung buat kita, tapi Allah juga bisa balas dari orang-orang lain yang digerakkan oleh Allah untuk menolong kita. Hal jaza wal ihsan illal ihsan. Jadi teman-teman semua, Imam Hasan Al-Basri mengatakan, gak usah ngurusin amalnya orang lain. Gak usah ngurusin orang lain, dia buat amal soleh apa dia buat banyak maksiat, gak usah. Karena tidak ada orang lain yang bisa mengerjakan amal kita kecuali kita sendiri. Bener gak? Bener gak? Dan gak usah iri sama rezekinya orang lain. Bener gak? Karena gak ada orang lain yang bisa ngambil rezekinya kita. Rezeki kita udah ditaker, gak bakal ketuker. Mantap Ustadz, thank you very much for your time. Semoga kita bisa bertemu lagi di next episode, insya Allah. Ma'assalamah karim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.